Ingat untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Halo Sobat Trader, kembali lagi bertemu dengan saya Wahyu Laksono. Kali ini kita akan membahas FOMC Meeting. FOMC Meeting akan diselenggarakan pada Kamis 27 Januari, Kamis dini hari, tepatnya pukul 2.00 WIB untuk pengumuman suku bunganya dan pukul 2.30 untuk konferensi pers oleh J. Powell. Menjelang FOMC Meeting terlihat kekacauan atau kepanikan, sedikit kekacauan di pasar finansial terutama di Wall Street, di mana Jumat lalu Wall Street anjlok tajam. Pertama kalinya Dow Jones ditutup di bawah MA Daily 200 sejak Desember 2021. Sementara Nasdaq ditutup di MA Daily 200 daily-nya pertama kali sejak April 2020 dan S&P 500 ditutup di bawah MA 100 daily-nya pertama kali sejak Oktober 2021. Di hari Seninnya dilanjutkan lagi, hampir parah karena hampir saja S&P 500 mengalami fase koreksi 10%, fase bearish, dan ternyata hal ini tidak terjadi karena ternyata S&P 500 setelah sempat anjlok 4% hari itu, rebound sangat dramatis, ditutup 0,5% pada hari itu, sehingga menghindari level 4.316 sebagai level koreksi 10% tersebut. Apa yang membuat pasar cukup kacau ya? Karena kita tahu bahwa FOMC Meeting ini diduga akan melahirkan keputusan dramatis dengan mempercepat tapering di double, kemudian outlook suku bunga juga dipercepat kenaikannya, bahkan bisa dari 3 kali menjadi 4 kali. Bahkan di malam ini bisa maksudnya di FOMC ini bisa jadi diduga bukan Maret untuk outlook kenaikan suku bunga, tapi malam ini pun masih mungkin terjadi kenaikan suku bunga. Itu ketidakpastian yang membuat pasar cukup panik. Dari hal ini biasanya memang kepanikan ini akan membuat safe haven aset menguat, yaitu US dollar sudah pasti, kemudian yen dan emas. Makanya kita lihat pada grafik ini di daily-nya, indeks dolar daily seperti kita sudah bahas sebelumnya. Di indeks dolar daily ini kita pernah bahas long upper shadow-nya mendekati MA 100 daily-nya dan terbukti rebound. Dan kali ini dia berada di dekat MA 50 daily-nya sekitar 96, level 96. Jadi indeks dolar menguat. Kemudian yen. Nah, pada saat yang lalu kita melihat ada potensi rebound yen setelah dia anjlok di bawah MA 50 daily-nya. Tetapi setelah rebound sebentar, yen ternyata tetap menguat, di mana USD JPY rebound sebentar kemudian anjlok lagi mendekati low sebelumnya. Jadi dia kembali mendekati MA 100 daily-nya seperti pada gambar berikut ini. Jadi MA 100 daily-nya di 113.29. Sementara untuk Euro USD sendiri, setelah dibahas kemarin mengalami fase koreksi dekat MA 100-nya, dan ternyata memang dia anjlok kembali di level konsolidasi triangle bawahnya. Begitu juga dengan pound sterling seperti di gambar ini, dia juga melewati kembali setelah MA 200 daily diuji dan gagal, kembali mendekati MA 100 daily-nya di 1.35, sekitar 1.35, dan masih di bawah itu. Begitu juga USD Kanada, setelah dia gagal di MA 200 daily-nya seperti di grafik ini, dia kembali menguat
mendekati bahkan sudah tembus MA 100 daily-nya dan menguat mendekati MA 50 daily-nya. Sementara kita lihat kalau untuk emas pada grafik H4 ini kita lihat bahwa emas sudah menembus fase konsolidasinya di atas resisten 1834 dan membuka peluang di atas level 1877 seperti pada grafik ini. Jadi dia gagal menembus 1784 supportnya. Kita lihat XAUUSD masih dalam fase short term bullish-nya. Sementara pada yen USD JPY H4 nya ya, kita lihat pada XAUUSD H4 ini maksudnya pada USD JPY H4 ini terjadi pola double bottom, yaitu di dekat 113.14 ya. Maksudnya di 113.48. Jadi di 113.48 menjadi double bottom, dan kalau ini kuat maka akan punya potensi ke 114.23 lagi dan 114.90. Tapi kalau ini tembus maka ada 113.14 yang membuat bullish yen terancam dan gagal di level ini. Sementara pound sterling di H4 nya masih memang seperti di daily-nya memang juga mengarah ke 1.3170 saat ini, dan jika 3170 break maka akan terbuka ke ke level 1.2940. Euro USD H4 terlihat dia kembali konsolidasi di bawah triangle-nya dan bisa membuka jalan ke 1.1175 walaupun sekarang masih konsolidasi sedikit di dekat level support triangle-nya. USD Kanada kalau kita lihat tadi USD Kanada daily-nya memang, kalau di sini daily yang versi lainnya di mana versi head and shoulder-nya sudah terkonfirmasi tembus dari 1.2608 break ke level 1.2494, dan tetapi dari level itu terjadi reversal kembali lagi di atas neckline head and shoulder-nya di atas 1.26. Jadi masih potensial untuk membalikan posisi dari bearish short term ke bullish short term lagi. Begitu juga untuk indeks dolar daily-nya, setelah dia sempat anjlok di flag konsolidasi di atas 9550 mendekati 9450, tapi dia gagal dan kembali ke atas 9550. Jadi pergerakan ini memang masih sangat cair ya, karena pertama begini, FMC meeting diduga akan kemungkinan terburuknya adalah akan ada kenaikan suku bunga tiba-tiba, tapi itu sangat kecil kemungkinan. Ini yang sempat membuat pasar panik. Atau yang kedua, terjadi konfirmasi penegasan yang November-Desember FMC November-Desember lalu terjadi penegasan lagi bahwa Maret lah momentum kenaikan suku bunga, dan outlook tetap 3 kali suku bunga, minimum 1 kali, maksimal 3 kali, dan doubling tapering dipercepat, didouble dari 15 jadi 30 miliar dolar per bulan. Jadi dalam Maret itu akan kelar. Itu skenario kedua, dan kedua skenario ini memperkuat outlook dolar. Tapi ada skenario ketiga, biasanya setelah jam 2 terjadi keputusan, di 2.30-nya Jay Powell meredakan pasar dengan membicarakan konsep-konsep atau kebijakan-kebijakan yang membuat pasar tenang. Akhirnya di 2.30 ini semua bisa berbalik. Jadi skenario ini masih sangat cair, dan kita akan fokus di teknikalnya. Jadi sepanjang teknikal tadi masih mencoba level-level support atau resistennya belum break, maka apapun fundamentalnya, teknikal itu yang akan terlihat. Apakah yen masih menjadi yang terkuat di antara yang lain, yaitu yen bersama emas dan dolar menguat, atau sebaliknya dolar akan terkoreksi. Tetapi untuk sementara ini dolar masih punya peluang penguatan, dan
yen dan emas juga masih punya peluang penguatan. Tapi skenario berikutnya adalah dolar terkoreksi sekali. Jadi ini cukup dilematis saat ini, karena kita lihat bahwa secara teknikal belum ada konfirmasi yang jelas dari terutama yen di double bottom, kemudian dolar itu sendiri, ya, apakah dia mampu menembus ke atas 97. Kalau dolar tembus di atas 97, maka itu akan terjadi bullish konfirmasi. Selama dolar belum tembus di atas 97, maka potensi bullishnya masih kecil. Jadi ada dua area di mana yen di 113.48 dan dolar di 97. Sementara emas akan kita lihat apakah dia mampu menembus level 1877-nya. Kalau 1877-nya tembus, konfirmasi bullish jangka pendek ini akan membuka bullish medium term ke 1900 dari 1877, tapi belum terkonfirmasi. Jadi seperti itu. Sementara euro sendiri, apakah dia akan kembali di level 1.1175-nya? Atau low sebelumnya, terutama ya level 1175-nya. Apakah dia akan tembus di situ? Karena level ini akan membuat euro bisa menguji level bawahnya, ya, level low sebelumnya. Ya, apakah euro mampu menembus level 1175? Itu pertanyaan. Jadi demikianlah pembahasan fundamental dan teknikal yang masih sangat-sangat cair, ya. Kalau the Fed agresif, pasar dikorbankan, akan terjadi kepanikan di mana yen, dolar, dan emas menjadi safe haven jika memang apalagi terjadi keputusan suku bunga dinaikkan malam FMC nanti. Seperti itu. Tapi jika dipertegas konfirmasi November dan Desember FMC lalu pada FMC nanti, tapi di saat J. Powell konferensi pers di 2.30 akan dibalikkankah tren-tren yang tadinya sudah berjalan, misalnya dolar menguat, pasar panik dan lain-lain, akan dibalikkan menjadi yen menjadi melemah, yang tadinya yen menguat misalnya. Apakah ini akan terjadi? Karena J. Powell bisa menentukan arah market. Dia mungkin sulit untuk membayangkan kejadian Wall Street anjlok, mengalami fase koreksi di 10% tersebut, anjlok di bawah level koreksinya, anjlok lanjut lagi Wall Street. Apakah ini bisa diterima oleh Fed? Itu pertanyaan. The Fed mampukah menyelamatkan pasar finansial sembari menyelamatkan ekonomi dari inflasi? Jadi ini pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab saat ini. Jadi technical level tadilah yang akan menjadi penentu dari berbagai fundamental, karena bisa dibolak-balik. Jadi demikianlah kesimpulannya, bahwa hati-hati pada FMC kali ini. Apapun fundamentalnya, kita lihat level teknikalnya. Bisa di break tapi dibalikan lagi. Karena di 2.30 akan terjadi penentuan. Jadi ingat, pukul 2.30 J. Powell konferensi pers, itulah yang menentukan arah kemana level support atau resisten itu ditembus. Jadi seperti itu. Walaupun secara medium term dolar masih menguat, tapi untuk jangka pendek ini sampai Maret nanti akan terjadi pergolakan cukup hebat dari dilema The Fed itu. Jadi demikianlah pembahasan FMC meeting kali ini. Ingat, target yang nasional, pasang stop loss. Terima kasih. Saya Wahyu Laksono. Salam profit.